Bab 89. Diunggah oleh Baca Suara. Arthur Lewin's Point of View. Ketika kami melakukan perjalanan kami ke Pondok Rinia, aku tidak bisa menahan diri untuk takjub melihat betapa sempurna musim semi pagi itu, hanya salah satu adegan yang tidak bisa tidak kamu hargai. Karena baru saja lewat fajar, udara pagi masih sejuk dan segar. Di kedua sisi jalan, embun pagi yang cerah di bebatuan yang tertutup lumut berkilau dari sinar matahari yang mengintip melalui pohon-pohon tua yang menjulang di atas kami. Kereta yang kami tumpangi hampir tidak berguncang dari jalan setapak yang seperti marmer yang dihaluskan sejak berabad-abad digunakan. Sylvie adalah bola kegembiraan karena saya harus meraih ekornya beberapa kali untuk mencegahnya melompat keluar dari kereta untuk menangkap kupu-kupu dan burung yang lewat. Arthur, aku harus mengatakan bahwa ikatanmu terus membuatku penasaran. Alduin Eralit mengangkat alis geli ketika Sylvie segera menembak dan meraih burung yang lewat dengan rahangnya. Sekarang, tinggalkan bocah itu dan hewan peliharaannya sendirian. Di negeri yang begitu luas dan misterius seperti milik kita, kamu tidak bisa begitu terkejut dengan hal-hal seperti ini, tegur Virion pada putranya dengan jari yang mengibas-ngibas. Aku juga biasanya setuju denganmu, kakek, tapi ikatan Arthur benar-benar unik dibandingkan dengan semua binatang buas mana yang pernah kulihat. Meskipun itu bayi, tatapannya berbinar dengan kecerdasan. Merial bersandar lebih dekat ke Sylvie, yang masih mengunyah burung itu dia turun. Jangan lupa bahwa Sylvie juga super imut. Sama seperti Sylvie mengeluarkan sendawa puas. Bahaha, aku hanya bisa khawatir cucu perempuanku suatu hari akan memilih ikatan yang berharga, bukan dengan kekuatannya tetapi dengan penampilannya. Virion tertawa terbahak-bahak, membuat semua orang kecuali putri terkekeh setuju. Perjalanannya cukup lama, bahkan dengan binatang mana yang menarik kereta. Tess segera tertidur dengan kepala menempel di bahu ibunya, ketika Merial tidur bersama putrinya dengan kepala bersandar pada Tess. Arthur, aku sudah memberitahu putraku tetapi kemana kita pergi, itu bukan pondok normal. Rinia memilih untuk mengisolasi dirinya di dekat tepi kerajaan. Untuk alasan itu, dia tidak akan memberitahuku, tapi terakhir kali aku memilih untuk melakukan kunjungan tanpa pemberitahuan, saya hampir mati karena perangkap dan pertahanan yang telah ia pasang, Virion berbicara dengan suara pelan. Aku mengangkat alis mendengar nada serius Virion. Untuk alasan apa Penatua Rinia perlu melindungi dirinya sendiri sejauh ini? Tebakan saya sebaik Anda, saya mengatakan kepadanya bahwa kami mengunjungi saat ini, jadi itu harus aman, tapi saya ingin Anda waspada terhadap tanda-tanda gangguan. Fakta bahwa dia perlu mengatur semua tindakan pencegahan ini berarti ada orang di luar sana yang harus diwaspadai. Petik 2. Pikiranku segera pergi ke kemampuan uniknya sebagai penyimpangan, namun, tak seorang pun kecuali segelintir orang terpercaya yang seharusnya tahu tentang itu. Oke, aku mengangguk dengan sungguh-sungguh. Segera setelah percakapan itu, kakek-kakek juga tertidur dengan tangan bersedekap dan kepala terayun-ayun, hanya menyisakan ikatan saya, pengemudi, ayah Tess dan saya sendiri, yang terjaga. Iklan. Sylvie memiliki cakar depannya di jendela kereta dengan harapan bisa menangkap lebih banyak burung yang tidak beruntung, ekornya bergoyang-goyang berirama. Alduin memiliki ekspresi santai di wajahnya yang sudah tua saat dia menatap kosong pada adegan bergerak di luar gerbong. Saya tahu bahwa masing-masing kerutan dan kerutan itu berasal dari beban menjadi raja dan sekarang menjadi tokoh terkemuka di benua itu. Aku merasa sepertinya aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk berterima kasih dengan benar, katanya ketika matanya masih tetap fokus di luar gerbong. Untuk apa, Tuan? Saya membalas. Untuk merawat putriku dengan begitu baik. Dari apa yang dia dan ayahku katakan kepadaku, Tessia berhasil keluar dari beberapa situasi berbahaya. Terima kasih untukmu. Alduin menoleh dan menatapku sejenak sebelum mengungkapkan senyum lelah. Bukan apa-apa, Sir. Tessia telah banyak membantu saya juga. Oh, seperti bagaimana? Dia memiringkan kepalanya. Aku harus berpikir sejenak sebelum menjawab. Kadang-kadang membuatku tetap waras. Tidak persis seperti yang kuharapkan dari bocah lelaki berusia 13 tahun, tetapi ketika itu mengenaimu, aku tidak bisa tidak melihatmu sebagai orang dewasa. Mantan raja itu menyeringai sebelumnya mengalihkan pandangannya kembali keluar. Kata-katamu baik. Entah bagaimana aku merasa sangat yakin bahwa kamu akan dapat melindungi putriku sebagai gantinya ayahku dan aku. Mataku menyipit dalam pikiran pada arti pernyataannya, tetapi sebelum aku bisa mengatakan apa-apa, Alduin hanya terkekeh dan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Hanya pikiran ayah yang terlalu melindungi yang berjalan liar. Jangan pedulikan aku, Arthur. Tapi katakan, pernahkah kamu berpikir suatu hari menikahi Tess? Tuan, kataku, kaget dengan pergeseran tiba-tiba dalam pembicaraan ini. Maksudku, tentu saja, dia agak kasar di sekitar tepi dan Merial dan aku mungkin telah sedikit merusaknya, tapi dia gadis yang baik. Aku yakin dia akan cukup cantik selama beberapa tahun. Aku pikir itu secara tradisional, elf berkencan dan banyak menikah kemudian. Tradisi. Pada seberapa cepat Dicaten berubah, tidak ada ruang untuk tradisi, cemooh Alduin. Dia kemudian membungkuk ke depan, menyandarkan lengannya di lutut. Arthur, kamu suka putriku. Ada keheningan yang tersisa saat aku memikirkan kata-kataku dengan hati-hati. Meskipun sikapnya ramah dan suasana santai di dalam gerbong, Alduin masih bertindak sebagai Raja Elenoir.
Tidak dapat disangkal bahwa sikap dan kepedulianku terhadap putri peri berbeda dari yang lain, tetapi masih mustahil bagiku untuk dengan pasti bertindak berdasarkan perasaan itu pada tahap ini. Ada saat-saat ketika saya terkejut dengan bayangan saya sendiri karena betapa muda saya. Mengunci pandangan dengan ayah Tesia, aku menjawab dengan percaya diri. Iya, tapi aku juga merasa kurang percaya diri mengatakan aku tahu apa arti, suka, dan cinta. Aku berharap jawabannya akan datang seiring waktu, tetapi sampai saat itu aku ingin meningkatkan diriku sebelum berpikir untuk meminta tangan putrimu dalam pernikahan. Petik 2. Jawaban yang bagus. Raja mengangguk sambil berpikir. Kau memiliki kepalamu di tempat yang tepat meskipun tidak ada bertahun-tahun di bawah ikat pinggangmu. Lebih dari kamu saat usiamu, sebuah suara lembut berdentang dari samping Alduin. Kamu sudah bangun, sayang. Raja bertanya dengan ekspresi seolah dia tertangkap basah menyelinap ke lemari makanan penutup. Hanya untuk bagian terakhir dari pembicaraan lelaki kecilmu. Hehe, aku tahu papa menyukai mama. Suara Sylvie terdengar di kepalaku, mengejutkanku. Aku menoleh ke ratu, takut kalau Tess mungkin akan mendengar juga, tapi untungnya sepertinya tidak seperti ibunya, Tessia tidur yang agak berat. TESSIA Eralit's Point of View. Dia mengakuinya. Saya hampir berteriak keras-keras dalam kegembiraan. Arthur akhirnya mengatakannya. Dia bilang dia menyukaiku. Baik, dia bilang, saya lakukan, setelah dia ditanya, tapi itu cukup bagus. Cara untuk pergi, ayah. Oh tidak, tutup matamu, Tess. Tutup matamu. Perlambat napas Anda. Tembak. Aku ingin tahu apakah dia bisa mendengar seberapa cepat jantungku berdetak. Pendengarannya tidak sebaik itu, bukan? Saya sangat senang bahwa saya bangun ketika saya melakukannya. Saya tidak akan berpura-pura tidur pada awalnya, tetapi saya menjadi takut ketika mendengar ayah berbicara tentang saya. Dia begitu kejam. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa saya kasar di sekitar tepi? Dan bahwa saya manja. Saya tidak manja. Akan memalukan untuk bangun saat itu, jadi saya menutup mata, tetapi siapa yang akan berpikir bahwa ayah saya akan bertanya apakah Arthur menyukai saya? Dan bahwa Arthur benar-benar akan mengakuinya. Dia hanya mengatakan itu sekali, dan itu setelah aku marah padanya. Pada saat itu, dia mengejutkanku ketika dia menciumku tiba-tiba. Hehe. Oh tidak, jangan tersenyum, Tess. Kita di sini, Tess. Ayo, sekarang, bangun. Suara ayahku menyelamatkanku saat dia dengan lembut mengguncang bahuku. Kita sudah di sini. Saya membuat suara saya lebih tipis, mencoba terdengar seperti baru saja bangun. Aku tidak bisa menatap mata Arthur ketika dia mengalihkan pandangannya ke arahku jadi aku cepat-cepat keluar dari kereta dan menggeliat. Ah, tidur siang yang nyenyak. Saya mengatakan sedikit lebih keras dari yang seharusnya. Sylvie melompat keluar dari gerbong di belakangku dan meregangkan tubuh juga, membuka mulutnya dengan suara menguap sebelum meluncur ke kepalanya, mengamati lingkungan barunya. Saya melihat sekeliling juga, tetapi saya bingung ketika saya tidak melihat sebuah pondok, atau tanda apapun bahwa seseorang tinggal di sini. Yang mengelilingi kami hanyalah pepohonan dan rumput, dengan semak-semak lebat yang menghalangi jalan apapun. Kakek, apakah kamu yakin kita berada di tempat yang tepat? Saya bertanya sambil terus mencari sesuatu yang dekat dengan rumah. Kita harus berjalan sedikit lebih jauh, tapi itu dekat sini. Ayo pergi. Kakek memimpin dengan ayahku dan Arthur mengikuti dari belakang, sementara ibu mengantarku ke depan juga. Sylvie berlari di sampingku, kepalanya melaju bola-balik ke arah yang berbeda, seolah merasakan sesuatu, membuatku sedikit gugup. Ketika kami memasuki hutan lebih dalam lagi, jumlah cabang yang harus kami lewati dan tirai tanaman merambat yang kami harus singkirkan semakin bertambah. Saya ingin bertanya apakah kami benar-benar pergi ke arah yang benar tetapi pandangan tegas dan serius pada wajah semua orang membuat saya menelan keluhan saya. Sayang, ada sesuatu yang salah. Suasananya agak dingin, suara ibu menghilang saat dia dengan ragu mengikuti di belakang ayah dan kakek di sebelahku. Ya, segalanya baik-baik saja, hanya berhati-hati saja. Ayahku sepertinya tersentak dari pikirannya oleh suara kata-kata ibu. Berhenti. Arthur tiba-tiba mengangkat tangannya dengan tiba-tiba, tangannya yang lain mencengkeram gagang pedangnya yang bahkan tidak kusadari sampai sekarang. Kakek, yang ada di sampingnya, membeku, menurunkan dirinya ketika ayah dengan hati-hati melangkah ke arah kami. Aku bisa mendengarnya sekarang dalam kesunyian. Gemerisik samar daun yang sepertinya semakin dekat dengan kami. Jepret. Kakek mencambuk tubuhnya ke arah suara. Saya perhatikan diri saya sedang mencari ibu untuk perlindungan. Dengan inti mana saya tidak stabil karena kehendak binatang buas saya merasa tidak berdaya untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ibu saya juga waspada pada saat ini. Baik dia maupun ayah memiliki senjata mereka dan siap. Tongkat ibuku yang tipis berkilauan dalam warna emas mawar karena pedang favorit ayahku sudah terhunus. Jepret. Suara ini jauh lebih dekat kali ini dan sepertinya datang dari kanan kami. Tanpa sadar, saya melirik Arthur untuk menemukan matanya pada saya, mungkin memastikan saya baik-baik saja. Sylvie tepat di sebelahnya dengan bulu putih di ujungnya, membuatnya tampak lebih besar. Dan kemudian kita semua melihatnya. Tirai tanaman merambat di sebelah kanan kami mulai berdesir dan sesosok bungkuk yang tertutup naungan keluar dari hutan lebat.
Aku bisa mengatakan semua orang siap, siap untuk membalas apapun yang keluar, tetapi sebelum ada yang punya kesempatan, suara yang jelas terdengar dari sosok yang dibayangi. Apa yang kamu lakukan di sini terlihat seperti orang bodoh. Ayo, kalian terlambat. Sosok bayang-bayang itu akhirnya melangkah ke sinar cahaya yang mengintip melalui pepohonan, menunjukkan sosok yang terlalu akrab. Nenek Rinia, saya hanya bisa berseru dengan lega.